ada sepenggal kata dari Romo Rahmat yang sungguh berarti bagi kita. Begini, kalau ada kebangkitan badan, perbuatan baik itu apa cukup untuk memperoleh kehidupan kekal? Dia bertanya gitu. Terus Romo Rahmat menjawab, tidak cukup. Hanya karena belas kasih Yesus Kristus, itu hanya mungkin. Jangan merasa perbuatan baik dan benar itu cukup. Yang penting bersatu dengan pokok anggur Yesus sendiri. Cinta itu kuat seperti maut, itu loh. Dari itu aku mengambil Kidung Agung bab 8 ayat 6. Nah, itu semuanya saya renungkan di sini saat ini. Loh, kok aneh ya? Dalam saya renungkan hidup saya mengenai cita-cita imamat itu. Lalu nek Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 kan, Yesus itu yang memiliki segala-galanya, tapi tidak mau menikmati, menghayati yang dimiliki itu. Justru mau menjadi manusia supaya bisa merasakan akibat dosa manusia. Meskipun dia tidak berdosa, semuanya dengan manusia sama, kecuali satu, tidak berdosa itu. Kalau Romo Rekso Subroto, seingat saya, aku ini hamba Tuhan. Aku hanya akan melakukan kehendaknya, gitu nek era keliru. Rekso Subroto. Cinta kuat seperti maut. Jadi perbedaannya cinta dan maut itu begitu tipis gitu. Orang yang mencintai sungguh-sungguh siap mati untuk keselamatan yang dicintai. Gitu. Seperti Bapak Ibu dalam rumah tangga. Lebih-lebih ibu. Mereka siap sedia untuk mati supaya melahirkan. Ikut tak renung nih saat ini. Saya sebagai orang Katolik berpikir begini, bagaimana orang-orang yang dulu memilih Yesus dengan sadar meninggalkan Yesus. Itu yang menjadi pikiran saya. Padahal jalan satu-satunya itu. Nah, apalagi sekarang abad ini itu menjadi diskusi keras. Siapa yang bisa menyelamatkan? Jadi kalau banyak orang tidak percaya hidup kekal abadi menggembirakan, itu bahaya loh untuk dunia. Sakarepe dhewe akhirnya. Sakarepe dhewe bebas macam-macam. Nah, gitu, cukup itu. Nah. Keluarga dari Romo Rahmat CM, para Romo, Suster, Frater, Bruder, dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dalam hidup manusia di dunia ini, ada 3 peristiwa penting yang seringkali dirayakan. Kelahiran, perkawinan, bisa juga tahbisan, kaul kekal, dan yang terakhir adalah kematian. Dalam setiap budaya, 3 hal itu dirayakan dengan kusuk, bukan sekedar pesta, suatu perayaan, tetapi mempunyai makna mendalam. Mengapa saya katakan pesta? Di beberapa budaya,
peristiwa kematian seringkali juga sangat meriah. Semisal di negara Kamerun, Afrika, orang itu kalau yang meninggal, keluarganya itu memestakan bisa seminggu dengan berbagai upacara penghormatan. Misalnya, setiap kenalan dari orang yang meninggal itu memberi kesaksian. Kalau memimpin acara pemakaman orang Kamerun itu harus siap bosen. Pagi, sore, besoknya dilanjutkan lagi untuk mendengarkan kesaksian dari kenalan mengenai saudara kenalan yang sudah meninggal. Dan setiap malam, setiap hari disediakan makanan, minuman yang berlimpah. Juga kita temui di beberapa budaya di Indonesia juga mungkin sama. Menurut keyakinan budaya-budaya tertentu, selama beberapa hari arwah itu perlu dijamu dengan makanan yang enak-enak, supaya mereka puas dan tidak kembali lagi. Bahkan menurut keyakinan mereka, para arwah itu dilarang untuk mencintai, menyayangi yang masih di dunia ini, supaya pergi. Kami sudah bisa mengurus hidup kami. Keluarga yang ditinggalkan mengatakan begini, kami sudah bisa hidup tanpa bantuanmu lagi. Pergilah dengan tenang dan damai. Tentu beberapa dari kita juga tidak punya keyakinan itu, tetapi itulah budaya. Kalau direnungkan saudara sekalian, benar juga, mencintai itu urusan orang hidup, bukan orang mati. Omong kosong kalau kita itu mengatakan mencintai, tapi orang yang kita cintai ini sudah meninggal. Atau kita sudah mati. Omong kosong. Seringkali terjadi ketika saudara kita masih hidup, kita kurang memberi perhatian dan mencintainya. Tetapi setelah meninggal, kita memuji-muji, terlambat. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh diajak. Mencintai itu urusan kita di dunia ini. Jangan terlambat mencintai saudara-saudari kita. Inti dari upacara kematian dan peringatan arwah adalah saat menghormati mereka, kita bersyukur atas teladan hidupnya. Teristimewa teladan hidup Romo Eligius Rahmat CM yang dipanggil dalam usia 81 tahun. Kehadiran sahabat-sahabat umat yang pernah dilayani oleh Romo Rahmat CM, konfrater yang pernah hidup bersama satu angkatan dalam masa pembinaan. Begitu kehadiran yang kita lihat menunjukkan bahwa Romo Rahmat dicintai umat dan dicintai konfrater. Kalau dilihat dari kurikulum vitae-nya beliau, Romo Rahmat melayani di beberapa paroki di Keuskupan Surabaya ini. Artinya Romo Rahmat semasa hidupnya taat pada pimpinan, taat pada uskup lokal. Ketaatan beliau bukan hanya pada saat sudah meninggal, sudah tidak bisa tidak taat. Kita semua kan seperti beliau, taat. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Dalam istilah kuno ada ungkapan ketaatan itu
sikut kadaver, taatnya seperti mayat. Jangan sampai kita mengatakan itu. Artinya saya akan taat nanti kalau sudah meninggal. Terlambat. Ini juga bagi kita para imam, suster, frater, bruder, jangan terlambat untuk taat. Nanti kalau sudah meninggal ya harus taat. Ini kode yang akan mutasi-mutasi. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan Injil mengundang kita semua bahwa kualitas hidup kita ini didasarkan pada relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Mahkota kemuliaan dianugerahkan karena sikap iman yang setia dan rela menderita dan mengikuti Yesus gurunya. Iman kita akan Yesus Kristus yang hadir di dunia ini menerangi jalan hidup kita menuju harapan hidup bersama Bapa di surga. Hidup kita ini adalah perjalanan yang perlu dipersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Bapa yang penuh kasih, yang juga diimani oleh Romo Rahmat. Wajar kalau dalam hidup kita ini kadang lelah, kadang bosan, kadang capek, kepanasan, kadang juga gelap, kadang juga gembira, kadang juga sedih. Karena kita masih dalam suatu perjalanan, kita belum selesai. Tempat kita tidak di sini. Kasih setia dan belas kasih Allah tersedia bagi orang jujur, seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita diteguhkan oleh Yesus yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Pada pertemuan terakhir, ada pertemuan di sini, saya memimpin misa pagi. Saya melihat Romo Rahmat itu duduk di pojok situ, yang sudah tidak tegak tapi agak miring. Beliau berusaha datang dalam ekaristi, duduk di belakang, meskipun mungkin sudah capek. Itu semua karena didorong oleh kecintaannya pada Yesus, sang pokok anggur. Saya kalau melihat pelayanan para Romo Sepuh di tempat ini, sungguh kagum. Romo Lukas ini pagi-pagi sudah bangun, sudah ada di sini jam 3:30 untuk doa, diikuti beberapa umat. Jam 3 nanti Romo Lukas sudah menata altar untuk doa koronka. Kita itu kalau lihat itu malu, saya itu masih muda, tapi seolah-olah kok nggak punya waktu. Terima kasih atas keteladanan Romo Sepuh lanjut usia untuk tetap tinggal setia dengan pokok anggur. Semoga kami bisa meneladaninya untuk itu. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kita. Pinter tidak cukup, cerdas tidak cukup, hidup baik tidak cukup, hidup benar tidak cukup. Hanya tinggal dalam pokok anggur Yesus Kristus. Aku